Si Rizka ini nemenin neneknya, dia itu kayak duduk di samping neneknya, dan ada dia ngelihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan aku Theo, dan terima kasih udah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini berbeda dari cerita horor sebelumnya, yang biasanya kita membawakan cerita dari sobat horor, tapi sobat horor kita nggak ada lagi ngirimin ngirimin ceritanya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman punya cerita horor atau cerita misteri-misteri gitu, bisa teman-teman kirimin di email bawah ini supaya kita bisa bacakan dan bisa ditonton dan didengar oleh sobat-sobat horor kita di seluruh Indonesia. Jadi karena nggak ada yang ngirimin cerita horornya, kita kali ini akan ngebawain SHI eksklusif ini ya teman-teman. Di SHI ini apa sih? SHI ini adalah Sobat Horor Indonesia. Jadi kita akan menceritakan legenda-legenda di masing-masing provinsinya. Pasti di setiap provinsinya memiliki legenda masing-masing. Contohnya ada di Pontianak itu ada kuntilanak, tapi kita ngebacainnya mulai dari Aceh atau Sabang dulu. Di Aceh kita akan menceritakan burung tujoh, dan siapin cemilannya, tarik selimutnya, siapin peralatannya untuk kita pergi jalan-jalan mengelilingi provinsi di seluruh Indonesia. Jadi siapin itunya, gas, kita cerita. Jadi burung tujoh itu adalah suatu legenda atau cerita horor yang ada di Aceh, dan memang asal usulnya banyak banget teman-teman semua. Dan aku ambil dua asal usul, dan memang ini banyak banget dibicarakan. Dan yang pertama itu memang dipercayai oleh orang atau masyarakat di Aceh itu, terutama di Kampung Laping, dimana Kampung Laping ini adalah salah satu daerah yang ada di Aceh, dan mereka mempercayai asal usul burung tujoh ini tuh berawal dari sekelompok orang-orang atau sekelompok pemuda-pemuda yang beranggotakan 7 orang yang memang ingin membuka lahan. Jadi mereka ingin membuka lahan yang bisa dikatakan hampir 1 hektar. Mulailah mereka menebang satu persatu pohonnya hingga tersisa 1 pohon lagi. Ternyata ada insiden yang tidak mereka duga-duga, yaitu terjadi kebakaran. Setelah terjadi kebakaran, mereka berlari untuk menyelamati diri, dan mereka memanjat pohon yang tinggal 1 itu lagi. Setelah mereka memanjat, bukannya mereka selamat, tapi pohon itu ikut kebakar, dan mereka juga ikut kebakar, dan mereka juga tewas teman-teman. Jadi kawasan tempat mereka tebang itu atau kawasan yang mereka buka itu diberi nama jadi burung tujoh, dan lama-kelamaan ditukar menjadi jurong tujoh. Kenapa? Karena masyarakat menganggap bahwasannya kalau misalnya diberi nama burung tujoh nanti bisa mengulang peristiwa itu lagi, jadi diberi nama jurong tujoh. Jadi cerita yang kedua ini dipercayai bahwasannya burung tujoh ini adalah sosok arwah seorang wanita yang gentayangan. Kenapa? Karena kematian, dan kematiannya bukan mati begitu saja, tapi dibunuh, dan arwahnya gentayangan. Jadi burung tujoh ini adalah sosok wanita yang gentayangan. Kenapa? Karena dia nggak rela mati karena dibunuh gitu. Jadi burung tujoh ini juga dikaitkan dengan ilmu hitam, dan juga kenapa diberi tujoh gitu, di nama burung tujoh, ada tujohnya. Kenapa? Karena filosofi Aceh itu tuh menyatakan bahwasannya tujoh itu tuh kayak berkaitan dengan angka ganjil, susah ditebak gitu. Jadi begitulah asal usulnya. Yang pertama itu karena ada 7 pemuda, yang kedua karena ada sosok wanita yang gentayangan karena mati dibunuh gitu. Jadi ada cerita yang memang berkaitan dengan yang dua ini, yang kedua ini, tentang asal usul yang kedua ini. Jadi buat teman-teman semua, kita lanjut ke ceritanya. Jadi ada cerita nyata dari Rizka, di mana Rizka pada tahun 2007 yaitu kelas 3 SD, di mana si Rizka ini pada kelas 3 SD itu tinggal bareng kakek neneknya di rumah yang bergaya Melayu gitu. Jadi si Rizka ini walaupun dia tinggal di rumah kakek neneknya, dia tuh takut untuk masuk ke kamar neneknya. Kenapa? Karena memang di kamar neneknya tuh kayak
cahayanya remang-remang, hawanya yang gak enak. Jadi memang dia jarang banget untuk masuk ke kamar neneknya. Tapi ada suatu ketika memang dia itu terpaksa untuk masuk ke kamar neneknya. Karena apa? Karena neneknya lagi sakit parah, teman-teman semua. Jadi memang si Rizka ini terpaksa untuk masuk ke kamar neneknya karena neneknya udah sakit parah. Padahal awalnya neneknya tuh masih bisa keluar masuk kamar walaupun sakit, tapi karena sakit parah nggak bisa keluar dan terpaksa si Rizka ini ngerawat neneknya, dan pastinya dia tuh masuk ke kamar neneknya. Dan ada memang ketika merawat neneknya itu banyak gangguan, contohnya neneknya yang tiba-tiba kerasukan dan ketawa-ketawa sendiri, juga neneknya mencakar-cakar sendiri, dan juga ada ya dia itu melihat neneknya kayak berubah kayak sosok yang aneh. Jadi walaupun seperti itu dia tuh tetap terpaksa untuk merawat neneknya gitu. Hebat Rizka. Jadi bukan itu saja ceritanya, ada si Rizka ini nemani neneknya. Jadi suatu ketika si Rizka ini nemani neneknya, dia itu kayak duduk di samping neneknya, dan ada dia ngelihat sosok bayangan yang menyerupai neneknya lagi di atas lemari. Di atas lemari ada neneknya, kayak bayangan neneknya, dan di samping ini ada neneknya. Jadi walaupun begitu, walaupun si Rizka ngelihat ada neneknya di atas lemari dan ada di sini, dia tetap kayak stay. Ya Allah, berdoa-doa gitu lah. Pokoknya dia berdoa-doa supaya si bayangan-bayangan ini tuh hilang gitu. Jadi walaupun dia ngerawat udah dihantui rasa seperti itu, tetap dia tuh ngerawat neneknya gitu. Jadi si Rizka ini hebat banget ya, walaupun dia itu ditampakin seperti itu, ada bayangan gitu, ada bayangan neneknya di atas lemari, dan juga ada neneknya di samping. Padahal ada neneknya di samping, dia tetap berusaha untuk ngerawat neneknya. Hebat. Juga asal usul kenapa neneknya itu bisa sakit, ternyata neneknya itu sakit kena santet burung tujuh, yang memang awalnya nggak diketahui, udah berobat sana sini dan nggak sehat-sehat. Dan ada akhirnya seorang kakek-kakek yang mengaku namanya kakek Leh gitu. Jadi kakek Leh ini tuh ngaku kalau misalnya yang ngirimin santet burung tujuh itu dia gitu. Dia yang ngirimin santet burung tujuh itu. Kenapa? Karena pasiennya meminta untuk nyantet kakeknya, karena marah sama kakeknya gitu. Jadi karena marah sama kakeknya, ternyata yang disantet itu neneknya, dan neneknya itu sakit-sakitan. Kenapa? Karena memang burung tujuh ini itu menyerang orang yang disantet itu perlahan hingga meninggal. Walaupun neneknya meninggal pada akhirnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, neneknya itu meninggal pada akhirnya. Hilang enggak guys, enggak hilang, terornya masih ada. Jadi makanya keluarganya si Rizka memutuskan untuk menghancurkan rumah itu, dan rumah itu hancur, didirikan rumah baru, dan pada akhirnya berdoa dan gak ada hantu itu lagi. Alhamdulillah. Jadi begitulah cerita horor dari burung tujuh, segmen burung tujuh dari SHI ini, Sobat Horor Indonesia. Yeay, kita sudah pergi mengelilingi Aceh, yaitu di burung tujuhnya, cerita legendanya. Jadi begitulah cerita burung tujuh dari Rizka, dan juga menjelaskan asal usulnya burung tujuh ini. Sekian, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share. Dan jangan lupa di subscribe, kenapa? Karena kita tahu traveling ke Sumatera Utara. Ya begitu saja, jangan lupa juga dikirimin cerita horornya di email bawah ini. Jangan lupa di follow, like, comment, dan sekian video cerita burung tujuh dari aku. Terima kasih. Kalau misalnya kekurangan dan kesalahan, mohon dikoreksi di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next video.